Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Fitri Aulia dengan NIM 211303110 dari 3A Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan soal OSN Kimia tahun 2016. Langsung saja pada soal yang pertama. Selain jembatan Ampera, kota Palembang juga terkenal karena memiliki industri pupuk urea. Proses pembuatan pupuk urea merupakan proses kimia yang cukup rumit dan panjang. Tahap yang paling penting pada industri urea adalah pembuatan amonia NH3 dan pengubahan amonia menjadi urea atau NH2 2CO. Nah, amonia dibuat melalui reaksi 3H2 gas ditambah N2 gas berkesetimbangan menjadi 2NH3 gas. Nah, reaksi tersebut merupakan reaksi yang pertama. Reaksi pertama ini merupakan reaksi kesetimbangan dengan tetapan kesetimbangan di mana K itu 6,8 kali 10 pangkat minima pada 25 derajat dan 3,2 dikali 10 pangkat min 4 pada 400 derajat. Pertanyaannya yaitu, hitung perubahan entalpi delta H reaksi. Nah, untuk menjawab pertanyaan A, yaitu hitung perubahan entalpi delta H reaksi, kita menggunakan rumus di mana ln K1 per K2 sama dengan delta H per R dalam kurung 1 per T2 dikurang 1 per T1. Nah, berdasarkan data-data yang sudah diperoleh pada soal, kita tinggal masukkan saja di mana ln 6,8 kali 10 pangkat 5 dikurang ln 3,2 kali 10 pangkat min 4 sama dengan delta H, ini delta H yang ditanyakan, per 8,314 dalam kurung 1 per 673 dikurang 1 per 298. Sehingga setelah dilakukan perhitungan, maka delta H yang diperoleh yaitu sebesar minus 95,5 kJ. Selanjutnya pada soal yang nomor 2, urea terbentuk melalui reaksi 2 tahap dengan amonium karbonat sebagai produk antara 2NH3 gas ditambah CO2 gas menjadi NH2CONH4 solid. Nah, NH2CONH4 solid berkesetimbangan menjadi NH2 2CO solid ditambah H2 liquid atau reaksi yang ketiga. Nah, reaksi kedua ini berlangsung sangat cepat karena eksotermi dan hampir sempurna. Sedangkan reaksi yang ketiga berlangsung sangat lambat karena endotermi dan membentuk kesetimbangan. Nah, reaksi pembentukan urea dari amonia dan karbon dioksida dilakukan pada tekanan 140 atm dan suhu sebesar 180 derajat Celcius serta ratio mol NH3 per CO2 3. Pada kondisi ini 60% CO2 berubah menjadi urea. Nah, pertanyaannya yang ke B, hitung persentase amonia yang bereaksi pada kondisi tersebut. Langsung saja kita bahas. Teman-teman bisa melihat pembahasannya di dalam slide yang kanan, di mana ratio mol NH3 per CO2 itu sama dengan 3 berdasarkan data yang diperoleh pada soal. Nah, andaikan pada saat awal terdapat amol CO2, maka mol NH3 adalah 3 amol. Selanjutnya kita menulis reaksi yang terjadi di mana 2NH3 gas ditambah CO2 gas menjadi NH2 2CO solid ditambah H3O liquid. Sehingga pada awal yaitu 2NH3 ini 3A, CO2 ini A, NH2 2CO ini 0 dan H3O ini 0. Bereaksi sehingga 2X pada 2NH3, X pada CO2 dan X pada NH2 2CO. Sehingga pada akhir mendapatkan 3 amin pada 2NH3, amin pada CO2. Sehingga akan mendapatkan 2X dan X. Selanjutnya kita konversi CO2-nya. Nah, konversi CO2 kan tadi ditemukan 60%. Nih, seperti yang sudah terdapat pada soal. Sehingga diubah 0,6 sama dengan X per A. Sehingga X mendapatkan 0,6A.
Selanjutnya kita konversi NH3, di mana NH3 sudah diperoleh 2X per 3A. Sehingga kita tinggal masukkan saja yang ini ke dalam rumus ini, di mana 2X kali 2 dikali 0,6A per 3A sama dengan 1 kali 2A per 3A, sehingga mendapatkan hasil sebesar 0,4 atau 40%. Jadi presentase amonia yang bereaksi pada kondisi tersebut yaitu sebesar 40%. Selanjutnya soal yang C, jika reaksi pembuatan urea pada kondisi di atas dilakukan dalam wadah 10 liter, hitung massa urea yang dihasilkan. Asumsikan pada kondisi tersebut campuran gas reaksi bersifat sebagai gas ideal. Baik, langsung saja kita bahas, di mana PCO2 sama dengan 1/4 kali 140 atm, seperti yang sudah terdapat pada soal, sehingga mendapatkan hasil sebesar 35 atm. Nah, selanjutnya kita harus menghitung mol CO2, di mana untuk menghitung mol CO2 menggunakan rumus N sama dengan PF per RT. Sehingga kita tinggal masukkan saja data-data yang sudah diperoleh, sebesar 35 atm dikali 10 liter per 0,082 dikali 453 Kelvin, sehingga mendapatkan mol sebesar 9.422 mol. Selanjutnya, kita harus menghitung mol urea yang terbentuk. Nah, mol urea yang terbentuk ini sama dengan mol CO2 yang bereaksi, sehingga rumusnya yaitu 60% dikali 9.422 mol mendapatkan mol urea yang terbentuk sebesar 3.392 mol. Nah, yang ditanyakan kan massa urea yang terbentuk, sehingga kita menggunakan rumus 3.392 mol dikali 60 gram per mol, sehingga jawabannya yaitu 203 kali 52 gram. Nah, selanjutnya soal yang D, jelaskan pengaruh peningkatan temperatur pada efisiensi reaksi yang pembentukan urea melalui reaksi 2 dan 3. Langsung saja kita bahas. Pengaruh temperatur ini berpengaruh pada efisiensi reaksi yang membentuk kesetimbangan, yaitu pada reaksi ketiga. Mengapa? Karena reaksi ketiga ini bersifat endoterm, maka peningkatan temperatur akan meningkatkan efisiensi reaksi pembentukan urea. Baik, selanjutnya soal yang E. Amonium karbonat adalah padatan ionik yang tersusun dari ion NH+ dan NH2CO-. Salah satu faktor yang menentukan kestabilan padatan ionik adalah energi Gizi, yaitu energi yang diperlukan untuk mengubah 1 mol padatan ionik menjadi ion-ionnya dalam keadaan gas. Nah, entalpi pembentukan standar delta H0, NH3, CO2, dan NH2CONH4 berturut-turut adalah sebesar minus 46,2 kJ per mol, minus 393,5 kJ per mol, dan minus 647,3 kJ per mol. Nah, energi ikatannya C rangkap 2 dengan O, C min O, dan C rangkap 1N. Masing-masing adalah 743, 360, dan 305 kJ per mol. Nah, pertanyaannya yaitu hitung perubahan di entalpi delta H pada reaksi yang kedua. Baik, langsung saja kita bahas. Untuk menghitung delta H reaksi kedua yaitu menggunakan rumus delta H0 NH2CONH4 dikurang 2 dikali L delta H0 NH3 dikurang delta H0 CO2. Sehingga dari data-data yang sudah diperoleh di soal, kita tinggal masukkan saja di rumus, di mana minus 647,3 dikali 2x dalam kurung minus 46,2 dikurangi minus 393,5. Setelah dilakukannya perhitungan mendapatkan hasil sebesar minus 161,4 kJ. Langsung saja kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Teman-teman bisa membaca soalnya yang sudah terpampang dalam layar, dimana langsung saja saya lanjutkan untuk pertanyaannya. Berdasarkan informasi di atas, tentukan rumus molekul oksida A, B, dan C. Buktikan jawaban Anda dalam perhitungan. Nah, langsung saja kita bahas. Kita harus memisalkan formula oksida dengan BrNO
ohm. Sehingga reaksi oksida brom dengan I2 dalam asam yaitu BrNOM ditambah 2M tambah N L- ditambah 2MH plus bereaksi menjadi NBr- ditambah 0,5 dalam kode 2M tambah N I2 tambah MH2U. Nah, selanjutnya I2 ditambah 2S2O3 2- bereaksi menjadi 2I- ditambah SPO6 2- atau Br- tambah Ag plus menjadi AgBr. Nah, langsung saja kita bahas untuk oksida A. Oksida A menggunakan rumus yaitu F sama F dalam kurung Br- atau F sama dalam kurung Ag plus, sehingga akan mendapatkan hasil sebesar 1,34 kali 10 pangkat min 4. Nah, rekan-rekan bisa lihat dalam layar untuk perhitungan-perhitungan yang sudah dituliskan, di mana akan mendapatkan M sebesar 2,678 dikali 10 pangkat min 4. Sehingga untuk mencari perbandingan oksida A yaitu M per N sama dengan 2,678 kali 10 pangkat min 4 per 1,34 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 1,999 per 1, atau kita sederhanakan 2 per 1, sehingga M berbanding N yaitu 2 banding 1. Lalu oksida A-nya yaitu BrNOM sehingga akan mendapatkan rumus molekul untuk oksida A yaitu BrO2. Selanjutnya untuk oksida B sama dengan oksida A menggunakan rumus FBr- sama dengan FAg+, sehingga akan mendapatkan M sebesar 4,312 kali 10 pangkat min 4 mol. Sehingga untuk mencari perbandingannya M per N sama dengan 4,312 dikali 10 pangkat min 4 per 2,88 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 1,5 per 1 atau 3 per 2, sehingga M berbanding dengan N yaitu 3 banding 2. Lalu oksida B-nya yaitu BrNOM adalah Br2O3, sehingga rumus molekul untuk oksida B yaitu Br2O3. Selanjutnya untuk oksida C sama dengan rumus yang ada di oksida A dan oksida B yaitu FBr- sama dengan FAg+, sehingga akan mendapatkan hasil melalui perhitungan sebesar M 1,42 kali 10 pangkat min 4 mol. Nah, untuk mencari perbandingannya menggunakan rumus yang sama dengan oksida A, oksida B yaitu M per N sama dengan 1,42 kali 10 pangkat min 4 per 2,84 kali 10 pangkat min 4 mendapatkan hasil 1 per 2, sehingga M berbanding N yaitu 1 banding 2. Lalu oksida C-nya BrNOM yaitu Br2O, sehingga rumus molekul untuk oksida C yaitu Br2O. Selanjutnya soal yang B, hitung massa masing-masing sampel oksida tersebut dalam EMG yang digunakan untuk analisis kimia ini. Nah, untuk menghitung massa masing-masing sampel oksida adalah yang pertama kan diketahui rumusnya yaitu MbRO2. Nah, kita masukkan data-data yang sudah diperoleh pada soal yaitu 80N ditambah 16M sama dengan 80 dikali 1,34 kali 10 pangkat min 4 ditambah 16 kali 2,678 kali 10 pangkat min 4, sehingga akan mendapatkan hasil sebesar 14, plus 99 mg, atau kita bulatkan menjadi 15 mg. Selanjutnya pada oksida B mendapatkan rumus Br2O3. Tinggal kita masukkan saja data-data yang sudah diperoleh pada soal tadi, hingga akan mendapatkan massa sebesar 29,94 mg, atau kita bulatkan menjadi 30 mg. Selanjutnya untuk oksida yang C kita mendapatkan rumus Br2O. Masukkan saja sama data-data yang sudah diperoleh pada soal tadi, sehingga akan mendapatkan massa sebesar 24,99 mg, atau kita bulatkan menjadi 25 mg. Selanjutnya untuk soal yang C,
gambarkan struktur yang mungkin untuk setiap oksida tersebut. Nah, setelah saya gambarkan, teman-teman bisa lihat untuk struktur-struktur yang mungkin pada oksida yang tadi di atas. Ini Br dirangkap 2 dengan O rangkap 1 Br, O, Br, O, Br, O. Di sini ada rangkap 2-nya, di sini rangkap 1, dan O, Br rangkap 1, O, Br 1, rangkap 2 dengan O, dan rangkap 2 dengan O. Baik, lanjut kita untuk membahas soal yang nomor 3. Pertanyaannya, cuka asam yang mengandung larutan asam asetat CH3COH banyak dijual di pasar dan umumnya tersedia di dapur setiap rumah tangga. Asam ini yang merupakan asam organik lemah dapat memberikan rasa asam pada berbagai olahan makanan. Misalnya untuk membuat rasa asam pada kuah empek-empek Palembang menjadi terasa sedap. Nah, Anda membeli sebotol cuka asam yang isinya 100 ml yang mengandung 7,5 berat asam asetat. Sebanyak 10 ml cuka asam tersebut Anda encerkan dengan Aquades hingga volumenya 100 ml. Setelah diukur, ternyata pH yang diencerkan tersebut adalah 2,8. Diketahui cuka asam memiliki kerapatan sebesar 1 gram per mili dan hanya mengandung larutan asam asetat. Pertanyaan yang pertama yaitu A, hitung konsentrasi asam asetat sebelum diencerkan. Nah, kita menghitung konsentrasi asam asetat sebelum diencerkan, kita menggunakan rumus asam asetat 7,5% dalam 100 ml yaitu 7,51 gram per 100 ml, sehingga mendapatkan hasil 7,5 gram per 0,1. Ini disederhanakan menjadi liter, sehingga 7,5 gram per 60 gram per mol dikali 0,1 liter, sehingga akan mendapatkan hasil sebesar 1,25 m. Soal yang ke B, hitung nilai tetapan kesetimbangan asam Ka asam asetat. Nah, tadi soal sudah dijelaskan atau dipaparkan bahwa 10 ml diencerkan menjadi 100 ml. Sehingga HS-nya yaitu 10 ml per 100 ml dikali 1,25 konsentrasi asam sama dengan 0,125 m. Nah, pH yang diperoleh pada soal yaitu sebesar 2,8. Sehingga H plusnya yaitu 10 pangkat min 2,8 sama dengan 1,58 kali 10 pangkat min 3. Nah, untuk reaksi yang terjadi yaitu CH3COH berkesetimbangan menjadi H plus ditambah CH3COO min. Nah, yang ditanyakan itu Ka-nya. Ka-nya berapa sih? Untuk mencari Ka kita menggunakan rumus H plus CH3COO min per CH3COH. Sehingga akan mendapatkan hasil sebesar Ka-nya yaitu 2, kali 10 pangkat min 5. Baik, selanjutnya untuk soal yang C. Di dapur biasanya juga terdapat soda kue NaHCO3 sebagai bahan pengembang kue. Sejumlah bubuk soda kue ditambahkan ke dalam 100 larutan asam cuka yang sudah Anda encerkan sebelumnya. Bila diamati, ternyata terbentuk gelembung gas. Nah, tuliskan reaksi yang terjadi. Nah, tadi kan pada soal ada soda kue. Rumusnya yaitu NaHCO3 solid ditambah asam CH3COH liquid menjadi Na plus ditambah Na plus aqueous ditambah CH3CO min aqueous ditambah CO2 gas ditambah H2 liquid. Ini mendapatkan ini karena sudah terurai antara reaksi soda kue dengan asam, atau reaksi yang terjadi yaitu NaHCO3 ditambah HCH3O2 bereaksi menjadi NaC2H3O2 ditambah H2O ditambah CO2. Baik, langsung saja kita lanjutkan untuk soal yang D, di mana pertanyaannya, penambahan soda kue dihentikan setelah tidak lagi terbentuk gelembung gas atau semua asam asetat tepat habis bereaksi. Pertanyaannya, tentukan pH 100 ml asam cuka setelah penambahan soda kue. Nah, kita harus menuliskan reaksi yang terjadi. Kita tuliskan di mana NaC2H3O2 aqueous bereaksi menjadi Na plus aqueous ditambah CH3CO min aqueous, atau CH3CO min aqueous ditambah H2O berkesetimbangan menjadi CH3COOH aqueous ditambah OH min, atau KH sama dengan KB sama dengan KW per KA. Nah, kita menghitung awal-awal perubahan dan kesetimbangan. Dimana didapatkan 0,125 m 00 min x plus x. Teman-teman bisa lihat pada layar yang sudah saya tunjukkan, sehingga untuk mencari KB-nya yaitu KW per KA.
atau 1,0 kali 10 pangkat min 14 per 2,0 kali 10 pangkat min 5, sehingga mendapatkan KB sebesar 5 kali 10 pangkat min 10. Nah, selanjutnya kita lanjutkan, di mana 0,125 dikurang X sama dengan 0,125. X per 2 per X kuadrat per 0,125 mendapatkan hasil sebesar 5,0 kali 10 pangkat min 10. Sehingga X kuadrat yaitu akan mendapatkan sebesar 6,225 kali 10 pangkat min 11. Sehingga X yaitu akar 6,25 kali 10 pangkat min 11 atau 7,9 kali 10 pangkat min 6. Itu semua merupakan OH-min. Sehingga POH-nya yaitu min log OH-min, di mana min log OH-min tadi sudah ditemukan 7,9 kali 10 pangkat min 6 sama dengan mendapatkan hasil sebesar 5,10. Sehingga pH-nya kan 14. pH sama dengan 14 dikurang POH, sehingga akan mendapatkan hasil sebesar 8,90. Atau kita menggunakan cara H3O+, di mana KW per OH-min. Tinggal masukkan saja data-data yang sudah diperoleh tadi, yaitu 1,0 kali 10 pangkat min 14 per 7,9 kali 10 pangkat min 6, sehingga akan mendapatkan hasil sebesar 1,26 kali 10 pangkat min 9M. Sehingga pH-nya yaitu min log H3O+, atau min log 1,26 kali 10 pangkat min 9 mendapatkan hasil sebesar 8,90. Baik, sekian pembahasan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.